Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Hendrasti Kartika Putri. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara belajar efektif. Dan di akhir slide nanti akan ada tugas yang ditulis pada satu lembar folio. Pengertian belajar. Belajar adalah suatu usaha untuk memperoleh pengetahuan sikap dan keterampilan. Belajar juga diartikan sebagai proses perubahan tingkah laku. Jadi belajar itu dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak terampil menjadi terampil. Belajar yang efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna dan proses belajar itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan kualitas yang lebih baik serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga hasil dari pembelajaran itu akan menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Dan untuk mencapai belajar yang efektif, tentu saja dalam proses belajarnya harus dilakukan dengan baik dan benar. Berikut ini adalah tips-tips yang baik dan benar. 1. Belajar kelompok. Belajar kelompok dapat menjadi kegiatan belajar menjadi lebih menyenangkan karena ditemani oleh teman yang berada di rumah sendiri sehingga dapat lebih santai. Namun sebaiknya tetap didampingi oleh orang dewasa seperti kakak atau orang tua agar belajar tidak berubah menjadi bermain. Yang kedua, rajin membuat catatan intisari pelajaran. Bagian-bagian penting dari pelajaran sebaiknya dibuat catatan di kertas atau di buku kecil yang dapat dibawa kemana-mana sehingga dapat dibaca dimanapun kita berada. Yang ketiga, membuat perencanaan yang baik. Untuk mencapai suatu tujuan biasanya diiringi oleh rencana yang baik. Karena itu ada baiknya kita membuat rencana belajar dan rencana pencapaian nilai untuk mengetahui apakah kegiatan belajar yang kita lakukan telah maksimal atau perlu ditingkatkan. Yang keempat, disiplin dalam belajar. Apabila kita telah membuat jadwal belajar, maka harus dijalankan dengan baik. Contohnya, seperti belajar tepat waktu dan serius, tidak sambil bermain-main dengan konsentrasi penuh. Yang kelima, menjadi aktif bertanya dan ditanya. Jika ada hal yang belum jelas, maka tanyakan kepada guru. Kalau sekarang daring, maka tanyakan lewat WA atau ke sekolah menemui guru tersebut. Yang keenam, belajar dengan serius dan tekun. Ketika kita belajar di kelas, dengarkan dan catat apa yang guru jelaskan. Catat yang penting karena bisa saja hal tersebut tidak ada di buku dan nanti akan keluar saat ulangan atau ujian. Yang ketujuh, hindari belajar berlebihan. Jika waktu ujian atau ulangan sudah dekat, biasanya kita akan panik, belum siap. Jalan pintas yang sering dilakukan oleh pelajar atau siswa yang belum siap adalah dengan belajar hingga larut malam atau membuat contekan. 8. Jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Hindari mencontek ketika sedang mengerjakan soal ulangan atau ujian. Mencontek dapat membuat sifat kita curang dan pembohong. Yang kesembilan, jadilah seorang pemimpin. Latihlah rasa tanggung jawabmu. Apabila guru meminta bantuanmu untuk mengerjakan sesuatu, misalnya membersihkan kelas, jangan ragu untuk menerimanya. Yang ke-10, mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Jawablah setiap pertanyaannya diajukan oleh guru apabila kamu mengetahui jawabannya. 11. Jangan malu untuk bertanya.
Selalu ajukan pertanyaan kepada guru apabila tidak mengerti tentang suatu hal. 12. Kerjakan PR. Kerjaan PR dengan baik. Jangan selalu mencari alasan untuk tidak mengerjakannya. Jangan malas mengerjakan PR dengan alasan lupa atau menunda-nunda mengerjakannya. 13. Selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Setiap pulang sekolah atau pada waktu malam hari, selalu mengulang pelajaran yang tadi diajarkan. Nanti sewaktu ada ulangan, jadi tidak banyak yang harus dipelajari. 14. Cukup istirahat, makan dan bermain. Semuanya dilakukan secara berimbang. Setelah pulang sekolah, kita sering ingin cepat-cepat bermain dan melupakan segala hal penting lainnya. Contohnya makan dan istirahat. Padahal setelah seharian di sekolah, tak terasa badan kita membutuhkan masukan energi tambahan yang bisa didapatkan dari istirahat dan makan yang kita makan. Oleh karenanya, kita harus dapat membagi waktu untuk makan, istirahat, dan bermain. Apalagi sekarang corona. Makanya, membagi waktu untuk makan, istirahat, bermain, belajar harus tepat. 15. Banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai. Apabila kamu tidak menyenangi suatu pelajaran, contohnya matematika, maka banyak-banyaklah berlatih, mengikuti kursus atau belajar kelompok dengan teman. 16. Ikutilah kegiatan ekstrakurikuler yang kamu senangi. Cari tahu kegiatan apa yang cocok dan kamu suka. Contohnya apabila kalian suka ekstrakurikuler taekwondo, cobalah untuk mengikuti kursus dari kegiatan tersebut. Sehingga selain belajar pelajaran-pelajaran yang diajarkan di sekolah, kalian juga dapat mendapatkan pelajaran tambahan di luar sekolah. 17. Cari seseorang pembimbing yang baik. Orang tua adalah pembimbing terbaik selain guru. Apabila ada yang kurang jelas dari keterangan guru di sekolah, kalian dapat menanyakan hal tersebut kepada bapak ibumu. 18. Jangan suka mencontek teman. Kalau menyontek, kamu bisa bodoh karena tidak berpikir sendiri. Lagi pula, belum tentu teman yang kamu contek itu menjawab pertanyaan dengan benar. 19. Niat dengan sungguh-sungguh. Kalau belajar tidak sungguh-sungguh ataupun tidak niat, yang ada malah pikiran kita melayang kemana-mana. Entah itu makanan, games, lawan jenis, dan lain-lain. 20. Lokasi dan situasi yang kondusif. Jikalau kita belajar, tidak mungkin kalau kita lakukan di tengah jalan raya ataupun kita sedang makan. Cara yang paling efektif untuk belajar adalah mencari tempat yang nyaman dan tidak terlalu banyak gangguan agar lebih konsentrasi. 21. Hindari sikap tidak jujur. Sekarang ini banyak siswa membuat catatan untuk mencontek saat ada ulangan atau ujian. Dengan belajar, dengan jadwal yang teratur, seorang murid akan selalu siap jika ada ulangan dadakan. 22. Metode imitasi. Proses belajar bisa berjalan dengan sempurna melalui metode imitasi atau meniru. Metode ini direalisasikan ketika seorang meniru orang lain atau gurunya. Metode ini sering digunakan anak kecil untuk melafal kata bahasa dari orang tuanya. Begitu juga jika ia meniru berbagai perilaku etika dan tradisi. Yang ke-23, trial dan error. Manusia juga belajar dari eksperimen pribadi. Dia akan berusaha secara mandiri untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Terkadang beberapa kali dia melakukan kesalahan dan memecahkan masalah. Namun dia juga beberapa kali mencoba untuk melakukan kembali sampai pada akhirnya dia mampu untuk menyelesaikan permasalahan dengan benar. Yang ke-24,
manusia bisa belajar dengan pengkondisian. Seseorang dikatakan belajar dengan pengkondisian jika ada stimulan dari indrawi yang merangsangnya. Ketika itulah seseorang menanggapi stimulus tersebut. Selanjutnya, metode berpikir. Proses belajar juga bisa berjalan sempurna dengan melalui metode berpikir. Dengan metode ini, seseorang seringkali mampu menyelesaikan masalah hidupnya. Dia akan memiliki kesamaan dan apa saja yang tidak memiliki kemiripan. Dengan demikian, dia akan bisa menarik kesimpulan dengan pilihan tersebut. Sering-seringlah praktis latihan, dan latihan itulah kunci untuk mahir dalam suatu mata pelajaran. Semakin banyak Anda mengerjakan dan memahami soal, semakin terbiasa pula Anda dalam mengerjakannya. Selanjutnya, fokus. Ketika belajar, kita dituntut untuk serius, jangan setengah hati, karena pikiran kita tidak dapat melakukan atau memikirkan beberapa kegiatan dalam satu waktu. Yang selanjutnya ada mohon bimbingannya, bimbingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa banyak-banyak berdoa, karena selain dari nilai religinya, hal tersebut dapat membuat kita lebih fokus ketika belajar dan dapat membuat pikiran kita lebih tenang. Yang terakhir, menggunakan media dan sumber-sumber yang relevan. Jika kita hanya menggunakan satu buku sebagai bahan patokan untuk belajar, apapun hasil yang kita dapat belum tentu maksimal. Untuk itulah, cobalah untuk mencari hal-hal yang terkait kita pelajari dengan menggunakan sumber dan media yang sudah ada. Kita bisa mencarinya menggunakan internet, koran, buku lain, majalah, dan lain-lain. Tentu kita juga tidak mau ilmu yang kita dapat hanya segitu saja, karena hanya mempunyai satu buku atau sumber yang tidak lengkap. Untuk itulah, sumber dan media hanyalah sebagai pelengkap dalam belajar yang baik dan benar. Cukup sampai di sini saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.